Selamat hari Minggu dan Shalom bagi jemaat sekalian. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat yang beribadah pada kebaktian Minggu Adventus keempat di saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang baru pertama kali hadir di kebaktian Jemaat Marbali. Selanjutnya dengan senang hati kami akan membantu apabila jemaat memerlukan informasi kegiatan gereja dengan menghubungi majelis yang bertugas atau datang ke kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat atas pertambahan setahun usia kelahiran, pernikahan, dan kebahagiaan jemaat lainnya. Kami menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga De Vretes atas meninggalnya Bapak I Gusti Wirah Brata. Kita semua mendoakan semoga keluarga yang berduka diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi duka cita ini. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, masalah rumah tangga, serta yang susah dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah warta pelayanan jemaat selengkapnya. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat yang belum mengikuti vaksinasi, mendukung program nasional pemerintah di masa pandemi COVID-19. Kepada anggota jemaat yang belum divaksin, agar segera mendatangi puskesmas atau layanan informasi vaksin terdekat yang sementara mengadakan vaksinasi. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberi diri divaksin. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki masa Adventus dan perayaan Natal, maka Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari, menggunakan bahasa cinta kasih dalam setiap ucapan dan perbuatan dengan etikat baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Berusahalah menjadi promotor perdamaian yang selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan dan sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka akibat perbuatan kita yang tidak memuliakan Allah. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 21 orang anak Tuhan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Masing-masing. 1. Destenci, asal unit Sion 3, orang tua Obaja Imlablah dan Ibu Clementina Raharusun. Melinda, Sion 3, Immanuel, Sion 3. 4. Alistia Aquina, nama orang tua Martin Christian Goin dan Ibu Neni M. Batkurmbawa, asal unit Immanuel 1. Aurela Feodora, Immanuel 1, David Batkurmbawa, Ibu Dolphin C.A. Matakur. Lenora Agustian, Immanuel 1, nama orang tua Ferdinand Roragabar dan Ibu Niken Sevta. Breldi, asal unit Immanuel 1, orang tua Hermanus Botmir dan Ibu Rosalina Akakib. 8. Lucie Josina, asal unit Immanuel 1, orang tua Elisa Filimditi dan Ibu Lucy Akakib. 9.
Juansel Almendo Immanuel 1, orang tua Oscar Masela dan Ibu Cena Labok. Jack Bastian asal unit Immanuel 1, orang tua Oscar Marcela, Ibu Cen Labok. 11. Irawati Margareta Waode asal Immanuel 1, nama orang tua Ibrahim dan Ibu Sumiati. 12. Glea Marta Bianda asal unit Immanuel 1, orang tua Otniel Evot Marlai dan Ibu Novita Kubela. 13. Alfriani Serena asal Peniel 3, orang tua Adam Epepa dan Ibu Friskila Romera. 14. Immanuel Surya Pratama Peniel 3, orang tua Adam Epepa dan Ibu Friskila Romera. 15. Rudolf Elisa asal unit Peniel 3, orang tua Adam Epepa, Ibu Friskila Romera. 16. Rafael Morten Sion 1, nama orang tua Nehemia Tumiati dan Ibu Carolina Miru. 17. Refaila Elesia asal unit Sion 1, orang tua Nehemia Tumiati dan Ibu Carolina Miru. 18. Asael Eltin Noela asal unit Talkum 1, nama orang tua Martinus Pesolima dan Ibu Salomina Leunupun. 19. Osil Nomensen asal unit Talkum 2, nama orang tua Brian Olmens Latulola dan Ibu Yanti Susana Koupon. 20. Junet Azalia asal unit Talkum 2, nama orang tua Brian Olmens Latulola dan Ibu Yanti Susana Koupon. 21. Via Landry Amel asal unit Talkum 2, nama orang tua Brian Olmens Latulola dan Ibu Yanti Susana Koupon. Marilah jemaat kita berdoa bagi pelaksanaan sakramen baptisan dimaksud. Kami juga menginformasikan kepada jemaat bahwa akan beralih agama 2 orang anak Tuhan asal Immanuel 1 atas nama Ririn dan Irawati Margareta Waode. Pembacaan surat pernyataan pribadi alih agama akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 dalam kebaktian jemaat. Dilanjutkan sakramen baptisan kudus alih agama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 jam 7 malam di Gereja Sumberkasih. Mohon topangan doa jemaat atas maksud tersebut. Untuk itu, katekisasi baptisan kudus diatur sebagai berikut. Katekisasi pertama baptisan kudus dewasa alih agama pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 jam 10 pagi di Pastori 1 Jemaat Marbali dilayani oleh Pendeta Nyonya JK Tutupari, peserta calon baptis alih agama. Katekisasi kedua baptisan kudus dewasa alih agama pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 5 sore di Gereja Sumberkasih, peserta calon baptis dan orang tua saksi. Katekisasi baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 jam 6 sore di Gereja Sumberkasih, peserta orang tua dan saksi baptis. Majelis Jemaat meminta dukungan doa jemaat bagi keselamatan umat dan alam ciptaan terhadap ancaman banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan Gunung Merapi yang hampir terjadi di setiap wilayah sebagai wujud solidaritas kita terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kami menginformasikan kepada jemaat bahwa pengelolaan kebaktian menyongsong Natal dapat diatur sebagai berikut. 1. Kebaktian persiapan Natal tanggal 24 Desember 2021. Persiapan Natal anak sekolah minggu pukul 4 sore di Gereja Sumberkasih.
ibadah persiapan Natal dewasa jam 6 sore di Gereja Sementara, Sektor Talkum, dan di Gereja Sumber Kasih, Sektor Immanuel. Kebaktian persiapan Natal dewasa jam 8 malam di Gereja Sumber Kasih, Sektor Peniel, di Gereja Sementara, Sektor Sion. 2. Kebaktian Natal pertama, tanggal 25 Desember 2021. Natal pertama jam 7 pagi di Gereja Sumber Kasih, Sektor Talkum, dan Sektor Sion. Natal kedua jam 9 pagi di Gereja Sumber Kasih, Sektor Peniel, dan Sektor Immanuel. 3. Kebaktian Natal kedua sekaligus Sakramen Baptisan Kudus tanggal 26 Desember 2021. Kebaktian Minggu jam 9 pagi di Gereja Sumber Kasih, Sektor Immanuel, dan Sektor Peniel. Jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih, Sektor Talkum, dan Sektor Sion. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian nikah bagi sepasang suami istri atas nama Dolpianus Musa Borola dan Marta Rui Masa pada hari Senin 27 Desember 2021 jam 3 sore. Kebaktian dimaksud dilayani oleh Pendeta E. Fatimena dan katekisasi pranikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember jam 8 pagi di Gereja Sumber Kasih. Mohon kehadiran calon mempelai dan para saksi dalam katekisasi pranikah dimaksud. Dalam rangka menyongsong perayaan Natal, kunci tahun, dan tahun baru, maka berikut kami sampaikan himbauan Kamtipmas Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Maluku. Himbauan Kamtipmas Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Maluku dalam rangka menjelang perayaan Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Dihimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Maluku untuk 1. Bersama-sama kita menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. 2. Jika meninggalkan rumah, pastikan situasi rumah dalam keadaan aman untuk menghindari terjadinya kebakaran maupun pencurian. 3. Dilarang menjual, menyediakan, mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras. 4. Dilarang membuat, menjual, serta membunyikan petasan karena dapat mengganggu kenyamanan serta berbahaya bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain. 5. Dilarang melakukan konvoi, ugal-ugalan dalam berkendara yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. 6. Dilarang menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar bagi kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kenyamanan. 7. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. 8. Jangan membawa senjata tajam dalam bentuk apapun dalam kebaktian dan perkumpulan lainnya. 9. Jangan melakukan pelanggaran, apalagi kejahatan sekecil apapun. 10. Jaga solidaritas dan toleransi antar umat beragama. Mari kita jaga sama-sama untuk menjaga Provinsi Maluku yang aman, nyaman, damai, dan kondusif. Demikian himbauan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat sekalian, sesuai kesepakatan bersama, maka kami informasikan kepada semua majelis jemaat agar dilarang mengkonsumsi minuman keras dalam bentuk apapun terhitung tanggal 18 Desember sampai 11 Januari 2022. Tetap menjaga kekudusan hidup terhadap pengutusan dan panggilan suci ini untuk menghadirkan cinta kasih Allah bagi jemaat sekalian. Kami menginformasikan juga bagi jemaat sekalian
bahwa dengan tetap memaknai konteks pandemi COVID-19 dan tema perayaan Natal 2021, maka Majelis Jemaat tidak melakukan kunjungan jabat tangan di rumah jemaat pada musim perayaan Natal tahun ini. Kami tetap mengarahkan semua umat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, meminimalisir kebiasaan open house yang berlebihan, tetap menjaga relasi dengan semua umat, dan marilah berbela rasa dengan semua orang yang susah, sengsara, akibat bencana alam dan non-alam yang terjadi. Dimohon perhatian untuk jemaat, agar selama kebaktian berlangsung, menjaga kekudusan kebaktian dengan tidak masuk ke luar ruang kebaktian, membuang sampah sembarangan, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, tetapi mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Kami sampaikan bahwa kebaktian minggu ini akan diatur sebagai berikut: Gereja Muda Pelayan Firman Penatua E. Filim Diti, Gereja Dewasa di Gereja Sumber Kasih Pendeta F. Watimena, di Gereja Sementara Pendeta Nyonya L. Akakib. Jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, di Gereja Sementara Pendeta Emeritus D.C. Somokil. Majelis Mingguan Pendeta F. Watimena, Penatua R. Latupela, dan Diaken Nyonya P. Kalabori. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Yakinlah jemaat bahwa seluruh persembahan tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu ibu janda dan anak yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut disampaikan rekapitulasi pendapatan pengeluaran kas bendahara periode ini. Saldo kas periode lalu, Rp34.031.000. Total pendapatan per tanggal 18 Desember 2021, Rp19.881.000. Pengeluaran per tanggal 18 Desember 2021, Rp45.415.000. Saldo kas di bendahara periode ini, Rp8.415.000. Setelah lonceng gereja 3 kali dibunyikan, jemaat berdiri sambil melakukan nyanyian pujian. Prosesi para pelayan memasuki ruang kebaktian. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Merbali 19 Desember 2021, Majelis Jemaat GPM Merbali, Ketua Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.